Halo Gageholik, balik lagi bersama saya Om Ogi dari tim risetnya Kamar Gadget. Kali ini saya bakal bahas perbandingan antara iPhone 11 dan iPhone 12. Jangan lama-lama, seperti biasa kita langsung eksekusi. Oke, yang pertama dari fisiknya antara iPhone 11 dan iPhone 12. Kalau dari fisik, iPhone 11 itu dia masih frame-nya masih melengkung. Kalau yang 12 itu udah kotak ya, udah kayak iPhone 5S. Kalau yang 11 ini kayak dari iPhone 6 ke iPhone 11 ya, yang terakhir ini. Kalau dari beratnya, iPhone 11 tingginya di 150,9 mm, lebarnya ada di 75,7 mm, tebalnya ini ada di 8,3 mm, dan beratnya itu di 194 gram. Nah, kalau yang iPhone 12 tingginya ini ada di 146,7 mm, lebar dia ada di 71,5 mm, tebalnya dia ada di 7,4 mm, dan beratnya lebih ringan dibanding iPhone 11 jadi 162 gram. Jadi kelebihannya dari segi ukuran, berat iPhone 12 mempunyai 30 gram lebih ringan dan bezelnya 0,9 mm lebih tipis gitu. Oke, lanjut ke bagian layarnya nih, dari iPhone 11 sama iPhone 12. Untuk iPhone 11 ini layarnya pakai Liquid Retina HDR dengan teknologi IPS. Ini lebar layarnya 6,1 inch, resolusi layarnya itu di 1792 x 828 pixel. Kerapatan layarnya ada di 458 ppi. Terus rasio kontrasnya karena ini IPS cuman sampai di 1400 banding 1. Layarnya juga udah support True Tone, pakai haptic touch juga. Nah, kecerahan layar ini maksimal di 625 nits. Kalau kita lihat layar di bawah sinar matahari langsung. Nah, itu untuk iPhone 11. Untuk iPhone 12 ini spesifikasi layarnya itu udah Super Retina XDR dengan teknologi OLED display gitu. Untuk ukuran layarnya ini sama ya, 6,1 inch, dua-duanya 6,1 inch, cuman resolusinya karena ini OLED, si resolusi iPhone 12 itu di 2532 x 1170 pixel pada kerapatan 460 ppi. Rasio kontrasnya juga karena ini OLED dia udah 2 juta banding 1. Layarnya juga udah support True Tone, terus haptic touch juga sama. Terus kecerahan layarnya juga, kalau yang iPhone 12 itu bedanya karena dia udah support HDR dengan Dolby Vision, jadi dia punya kecerahan maksimal 1200 nit di HDR ya. Kalau yang umumnya sama-sama 625 nits. Jadi kalau misalkan nonton video yang udah support HDR, nah terus di bawah sinar matahari itu kecerahan maksimalnya bisa sampai 1200 nits gitu, lebih terang gitu. Jadi kalau kenapa dari layar iPhone 12 itu lebih baik dibanding iPhone 11, yang pertama layar iPhone 12 udah support HDR, kecerahannya bisa sampai 1200 nit, resolusi layarnya 2 kali lebih tinggi dibanding iPhone 11, terus kerapatan pixelnya ada di 41,1%, lebih tinggi dibanding iPhone 11, dan rasio kontrasnya lebih besar. Terus kita lanjut ke chipset. iPhone 11 itu dia masih pakai Apple A13 Bionic, untuk RAM-nya 4GB, cuman Neural Engine-nya di 8 core. Yang iPhone 12 ini chipsetnya udah A14 Bionic, terus RAM-nya juga sama 4GB, untuk Neural Engine-nya itu di 16 core. Nah, jadi kelebihan kalau dari chipset, si iPhone 12 lebih bagus, lebih baik dibanding iPhone 11. Yang pertama ada CPU speednya, iPhone 12 itu lebih cepat 7,2% dibanding iPhone 11. Terus si Neural Engine-nya juga udah 16 core. Untuk storage, dua-duanya ini memiliki storage yang sama dari 64GB, 128GB, sama 256. Keduanya sama ya untuk storage. Terus untuk kapasitas baterainya kalau iPhone 11 itu malah lebih besar dibanding iPhone 12.
Di iPhone 11 kapasitas baterainya ada di 3110 mAh, kalau iPhone 12 ada di 2815 mAh. Cuman karena chipset iPhone 12 itu lebih tinggi, jadi dia lebih efisien ke daya tahan baterainya, hampir mirip-mirip lah sama si iPhone 11. Untuk warna, kalau iPhone 11 itu ada purple, yellow, green, black, white, sama red. Kalau yang iPhone 12 itu ada purple, white, black, blue, green, sama red. Lanjut lagi bagian kamera belakang. Bagian kamera belakang iPhone 11 itu ada dua lensa untuk wide angle dan ultra wide angle. Ini yang ultra wide ya 0,5 dan ini yang wide angle-nya. Ultra wide-nya itu bukaan lensanya, aperture-nya ada di 2,4. Kalau yang wide angle-nya itu di bukaan lensanya ada di f1,8. Zoom digitalnya dia bisa sampai 5 kali untuk iPhone 11. Terus udah support night mode juga, ada sensor deep fusion-nya juga. Penstabilan gambarnya masih menggunakan OIS. Ini yang gerak-gerak di lensa kameranya ya. Mode portraitnya udah bisa diatur dengan depth control. Jadi teman-teman bisa ngatur mode bokehnya tuh. Di bukaannya di sini sih ditulis f1, bisa sampai f1,4, tapi aslinya tuh di f1,8 kayak gitu. Kalau yang iPhone 12, nah untuk iPhone 12 untuk fotonya ini lensa wide-nya, bukaan lensanya dia bisa sampai f1,6. Zoom digitalnya juga sampai 5 kali juga sama. Terus kalau yang ultra wide-nya ini bukaan lensanya sama ya kayak iPhone 11 itu di f2,4, sama banget kalau untuk ultra wide-nya. Terus dia juga ada support night mode, sensor diffusion-nya juga ada. Terus penstabilan gambarnya ini masih menggunakan OIS juga sama kayak iPhone 11. Si depth control-nya juga sama, bisa diatur. Nah, ini untuk portrait, mode portraitnya dia ada depth control. Ini juga di sini ditulis sampai 1,4 dan hasilnya tetap 1,6. Kalaupun kalian ubah ke 1,4 tapi hasilnya tetap 1,6 kayak gitu. Terus video nih, video kamera belakang dari iPhone 11 dulu. Ini settingan di 720 pixel pada kecepatan 30 fps, HD-nya 30 sama 60, 4K-nya ada 24, 30 sama 60 fps. Spesifikasi kamera belakang untuk video biasa sih hampir sama ya kalau untuk iPhone 11 sama 12, cuman kalau yang 12 itu karena dia udah HDR dengan Dolby Vision, jadi dia bisa 4K 30 fps untuk HDR. Nah ini, jadi kalau HDR-nya diaktifin, teman-teman bisa take video dengan fitur HDR, tapi dia cuman bisa sampai 30 fps otomatis. Di sini ada 30 sampai 60 fps sih. Ini 4K, bisa 4K untuk HDR. Nah, itu kelebihannya. Terus kalau untuk kamera belakang di videonya juga iPhone 12 itu udah bisa time lapse dengan fitur night mode. Jadi kalau gelap si fitur night mode-nya nyala kayak gitu. Nah, untuk ultra wide-nya iPhone 11 belum punya night mode. iPhone 12 ini udah ada night mode-nya ya. Kalau wide angle-nya dua-duanya punya night mode. Itu untuk video kamera belakang. Kelebihannya berarti iPhone 12 itu lebih baik dibanding iPhone 11. Yang pertama, mempunyai perekaman video HDR dengan Dolby Vision 4K pada kecepatan 30 fps. Terus video timelapse-nya ada fitur night mode, bisa digabungin dengan fitur night mode-nya gitu. Lanjut ke kamera depan. Kamera depan dari iPhone 11 dan iPhone 12. Nah, kalau iPhone 11 sama 12 itu dia punya wide angle dengan resolusi 12 megapiksel ya dua-duanya. Bukaan lensanya itu aperture-nya ada di f2,2 sama, keduanya aperture-nya sama. Cuman kalau misalkan kita ngambil kamera untuk wide angle-nya, kita harus klik dulu ininya. Nah, kalau yang ini kamera normal. Nah, kalau kamera normalnya ini keduanya sama-sama resolusinya 7 megapiksel. Nah, kalau di wide gitu ini 12 megapiksel, baru kelihatan di 12 megapiksel. Cuman kalau dari sensor
Nah, si iPhone 12 itu dia punya night mode juga untuk kamera depan. iPhone 11-nya nggak punya, dan di iPhone 12 dia punya sensor diffusion-nya juga. Terus mode potretnya ini dua-duanya punya 6 efek cahaya untuk mode potret, dan bisa diatur juga dengan depth control dua-duanya. Bisa diatur bokehnya. Untuk kamera depan, kenapa iPhone 12 lebih baik dibanding iPhone 11? Yang pertama, dia mempunyai night mode di kamera depan. Yang kedua, punya teknologi diffusion di kamera depannya. Nah, ini untuk videonya. Kamera depan iPhone 11 sama iPhone 12 itu memiliki spesifikasi yang sama. Ini udah bisa 4K up to 60 fps si iPhone 11 dan 12. HD-nya up to 60 fps juga. Penstabilan videonya juga di 4K HD 720. Untuk video slow-mo-nya dia 1080 up to 120 fps. Nggak bisa diubah ya dua-duanya. Untuk kamera depan, iPhone 11 dan iPhone 12 memiliki spesifikasi yang sama. Oke, kesimpulannya kenapa iPhone 12 itu lebih baik dibanding iPhone 11? Yang pertama itu ada dari layar ya. Layar itu kalau iPhone 12 itu udah punya HDR dengan kecerahan sampai 1200 nits. Terus resolusi layarnya juga dia 2 kali lebih tinggi, kerapatan pixelnya juga si iPhone 12 itu lebih tinggi, rasio kontrasnya juga. Untuk CPU-nya juga, CPU speed iPhone 12 itu lebih baik 7,2% dibanding iPhone 11. Terus si iPhone 12 juga ini udah support jaringan 5G ya. Kalau iPhone 11 masih di 4G. Terus untuk ukuran, dari segi ukuran ini lebih ringan dibanding iPhone 11, lebih ringan di 30 gram. Terus bezelnya juga lebih tipis sedikit, sekitar 0,9 mm. Untuk kamera belakang ini mempunyai lensa wide dengan bukaan lensa di f1.6. Untuk video kamera belakang, si iPhone 12 ini punya video HDR dengan Dolby Vision 4K pada kecepatan 30 fps. Terus video time lapse-nya juga dia udah support night mode kayak gitu. Untuk yang terakhir di iPhone 12 itu dari kamera depannya. Kamera depannya itu punya fitur night mode dan teknologi diffusion di kamera depan iPhone 12. Nah, segitu dulu ya perbandingan dari iPhone 11 dan iPhone 12 tadi. Kalau kalian suka sama videonya, bisa di like. Kalau ada pertanyaan, bisa diisi di kolom komentar. Videonya bermanfaat, bisa di-share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe dan follow Instagram kita di @kamargadget. Dadah! iPhone second bergaransi 1 tahun hanya di Kamar Gadget. Bentar. Jangan dulu.